Baik, Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian, saya mohon izin untuk yang lain kasih mood dulu, Pak. Di mood dulu, biar saya dulu yang bicara. Nah, supaya kuliah kita lebih terarah dan bisa saling mendengar baik. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kuliah kita hari ini saya lanjutkan. Pada kuliah-kuliah terdahulu, saya menyampaikan bahwa salah satu objek kajian dari studi ilmu politik hukum, salah satunya adalah pembangunan hukum. Nah, dalam isu pembangunan hukum bisa dibagi dalam dua hal, pembuatan hukum dalam arti ius constitutum maupun pembaruan hukum dalam konteks ius atau ius constituendum. Jadi pembangunan hukum dalam maknanya bisa diartikan satu sebagai ius constitutum dalam arti pembuatan hukum saat ini, simpan. Terus yang kedua makan situ, pembaharuan atau ius constituendum. Nah, saya ingin men-stressing di isu pembaharuan hukum. Salah satu objek kajian studi ilmu politik hukum itu adalah pembaharuan hukum, legal reform. Legal reform. Isu legal reform itu senantiasa menjadi isu menarik di dalam dunia ilmu hukum. Karena reformasi hukum itu senantiasa hadir dan bergerak sejalan dengan perubahan suasana kebatinan bangsa ini dalam bernegara dan berdemokrasi. Jadi hukum itu selalu paralel gerakannya dengan suasana kebatinan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Nah, pembaharuan hukum dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yudisial. Jadi fungsi pertama yang mengemban fungsi pembaharuan hukum itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta lembaga-lembaga akademik seperti dunia perguruan tinggi. Jadi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengemban fungsi pembaharuan hukum. Sedangkan fungsi-fungsi pembuatan hukum tadi dalam arti ius constitutum itu dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan bersama-sama lembaga eksekutif. Jadi yang membuat hukum dalam arti undang-undang secara tertulis adalah lembaga eksekutif bersama-sama dengan lembaga legislatif. Sedangkan fungsi pembaharuan hukum atau ius constituendum itu dilaksanakan oleh lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, termasuk pula di dalamnya lembaga-lembaga perguruan tinggi. Inilah yang melakukan pembaharuan. Dalam arti pembaharuan hukum ini adalah pembaharuan undang-undang. Pembaharuan undang-undang. Nah, kita mencoba melihat pembaharuan hukum dalam arti pembaharuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung bersama dengan perguruan tinggi itu dalam peran fungsi dan tugas pokoknya masing-masing secara kelembagaan. Mahkamah Konstitusi melalui lembaga judicial review menguji
atau membaharui hukum undang-undang dengan batu uji Undang-Undang Dasar. Kemudian Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian perguruan tinggi melakukan pembaharuan hukum melalui kajian-kajian akademik, membuat draft-draft legislation atau counter draft legislation. Jadi fungsi-fungsi ini dijalankan, fungsi pembaharuan hukum dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, perguruan tinggi secara simultan. Mereka tentu didasarkan pada tugas pokok kelembagaan masing-masing. Kalau perguruan tinggi, fungsi pembaharuan hukumnya umumnya dilakukan melalui riset-riset hukum. Oleh karena itu, fakultas-fakultas hukum menjadi laboratorium utama di dalam melakukan riset-riset mengenai perlunya pembaharuan hukum. Tentu ini biasanya dipelopori oleh para guru besar di bidang hukum atau di bidang keahliannya masing-masing yang mengangkat legal issue yang dipandang perlu untuk dibaharui saat ini, atau memilih topik-topik undang-undang tertentu untuk diuji atau dikaji dan memberi perspektif pembaharuan. Jadi perguruan tinggi itu sifatnya aktif setiap saat, tidak dibatasi dan dilekangi oleh waktu. Karena memang salah satu fungsi perguruan tinggi itu adalah melakukan riset. Mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 melakukan riset-riset seperti itu. Termasuk yang kita lakukan saat ini, melakukan proses pembelajaran, belajar tentang politik hukum, salah satu tujuannya adalah memberi stimulasi kepada para mahasiswa, saudara-saudara sekalian, untuk melakukan riset-riset pembaharuan hukum. Memilih topik-topik hukum yang mana sekiranya dapat diangkat menjadi judul riset untuk diteliti dan memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum kita. Nah, itulah salah satu fungsi atau peran kita belajar tentang politik hukum. Memahami garis besar fungsi kita sebagai mahasiswa dan insan akademik untuk mendorong melakukan riset, menuangkan dalam bentuk karya-karya ilmiah yang bisa memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum. Di perguruan-perguruan tinggi banyak mendirikan study club atau kelompok-kelompok kaji hukum. NGO juga begitu. Banyak NGO non-government organization juga berdiri dalam rangka memberi pembaharuan hukum. Salah satunya yang sering saya intens berkomunikasi dulu waktu masa saya aktif juga di UNJ adalah Bivitri Susanti. Bivitri Susanti pada saat dia aktif di DSHK pertama kali, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, saya aktif. Dia masih belum sekolah waktu itu di luar negeri. Tapi sama-sama aktif di UNJ di Paraiso. Bahkan kalau kita lihat, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan justru menjadi lokomotif isu pembaharuan hukum nasional. Ada kelompok-kelompok lain seperti lembaga-lembaga bantuan hukum. Di LBHI juga begitu. Banyak menelurkan hasil-hasil pemikiran yang kreatif di bidang pembaharuan hukum. Banyak tokoh-tokoh, misalnya Hakim Garuda Nusantara, Mulyana Kusuma almarhum, itu adalah tokoh, termasuk Adnan Buyung Nasution. Saudara-saudara, kenapa saya hari ini memilih topik pembaharuan hukum? Karena memang itu adalah salah satu bagian dari isu legal policy atau kebijakan hukum. Nah, kebijakan hukum salah satunya adalah pembaharuan dari isu konstitusi. Tadi saya tekankan di awal bahwa fungsi pembaharuan hukum dilaksanakan oleh lembaga yudisial
seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kenapa judicial review dipandang sebagai bagian dari upaya pembenahan? Kenapa? Karena judicial review itu sendiri secara kelembagaan punya kewenangan menguji peraturan perundang-undangan. Yang tadi saya sebutkan, kalau di Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi dengan konstitusi, kemudian Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Judicial review dalam maknanya secara etimologis adalah pengujian melalui lembaga peradilan. Judicial review itu adalah pengujian, dimaknai sebagai pengujian. Judicial adalah lembaga fungsi-fungsi kelembagaan yang melakukan fungsi judicial. Jadi pengujian maknanya di sini bisa diartikan sebagai fungsi melakukan pembenahan. Dalam beberapa putusan-putusan, terutama misalnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara atau pengujian undang-undang yang sudah kita lazim ketahui semua, salah satu pembaharuan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusan. Jadi legal reasoning yang dibangun di dalam konstruksi legal reasoning di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi materi pembaharuan hukum, isi pembaharuan hukum. Jadi kalau saudara-saudara atau kita semua ingin mempelajari isi atau substansi pembaharuan hukum dari Mahkamah Konstitusi, kita mesti membaca secara baik, secara cermat dan teliti pertimbangan mahkamah. Karena di dalam pertimbangan mahkamah itulah yang membuat legal reasoning. Saya pernah ada beberapa hakim ya, bukan hakim Mahkamah Konstitusi, pernah diskusi dengan saya. Ini hakim tinggi. Mohon maaf kalau ada kawan-kawan hakim yang menjadi peserta dalam kuliah ini tanpa bermaksud untuk mencela atau apa. Saya menerangkan suatu fakta. Ketika saya mendiskusikan tentang suatu putusan Mahkamah Konstitusi ke mereka, apa yang saya tangkap dari ungkapannya dia menyatakan bahwa yang mengikat bagi kami itu adalah diktum atau amar putusan. Sedangkan pertimbangan itu tidak mengikat bagi kami. Nah, itu salah satu pandangan. Dari salah satu. Sini kunci mobil. Sebagai seorang praktisi dan akademisi, saya bisa memahami konteks pemikiran beliau. Kebetulan juga adalah ketua hakim tinggi, ketua pengadilan tinggi dalam suatu pengadilan tinggi yang dihadiri juga oleh beberapa hakim tinggi saat itu. Beliau mungkin menganggap bahwa putusan pengujian undang-undang itu seperti adalah putusan konkret mengadili perkara konkret, kasuistis. Misalnya di dalam amar putusan perkara pidana maupun amar putusan dalam perkara perdata. Yang sering didoktrin bahwa yang mengikat itu adalah putusan. Adakah yang memerintahkan di situ? Adakah amar yang bersifat kondemnatoir di situ? Ataukah hanya sekedar amar konstitutif, deklaratif? Jadi itu doktrin-doktrin hukum acara seperti itu. Ternyata saya tidak menganggap bahwa tidak terlalu dipahami dengan baik. Tetapi ada baiknya memang kita belajar tentang hukum konstitusi dan memperdalam tentang hukum tata negara. Sehingga pemahaman tentang hukum acara itu jadi berubah. Jadi kalau yang dipahami bahwa yang mengikat itu adalah amar
atau petitum putusan dia dalam perkara konkret, misalnya mengadili sengketa tanah, sengketa kepemilikan hak atas tanah. Iya, betul. Amar putusan yang mengikat. Apakah ada amar kondemnatoir, deklaratif, konstitutif? Tidak. Tetapi dalam memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang itu berbeda. Berbeda. Karena kalau hanya bicara tentang amar, itu nggak ada amarnya yang seperti amar yang dimaksudkan dalam menguji kasuistis, tetapi hanya sebatas menyatakan bahwa suatu norma undang-undang itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau diberi penafsiran constitutional conditioning yang ada dasar. Jadi MK dalam perkembangannya ternyata tidak hanya memuat amar menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat suatu norma undang-undang karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dalam perkembangannya terutama ketika Pak Mahfud menjadi ketua MK, dikenallah istilah putusan yang bersifat constitutional conditioning atau putusan konstitusional bersyarat yang isinya memberi penafsiran. Saya menilai putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu memberi muatan pembaharuan. Sebenarnya membatalkan atau menyatakan norma undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu sudah membaharu, sudah memiliki muatan pembaharuan. Nah, namun yang lebih hebat menurut saya ya, yang lebih hebat dan yang lebih brilian dilakukan oleh Pak Mahfud ketika memimpin Mahkamah Konstitusi adalah membuat suatu pakem, membuat suatu tradisi putusan yang disebut dengan constitutional conditioning, membuat penafsiran bersyarat. Banyak pasal-pasal yang ditafsir secara bersyarat. Bapak-bapak, saudara sekalian jauh lebih paham daripada saya soal. Bahkan dalam pasal-pasal KUHP peninggalan kolonial yang diterjemahkan dari Wetboek van Strafrecht itu juga banyak yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, dianggap sebagai pasal keranjang sampah, pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Putusannya bernilai konstitusional conditioning. Kenapa itu? Nampaknya di dalam putusan konstitusional conditioning Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran yang panjang atau memiliki uraian-uraian penafsiran terhadap norma itu sendiri. Ada yang menganggap, ada yang mengkritik, ada yang pro dan kontra. Ini kalau saudara menelisik pro kontra langkah Mahfud waktu itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ternyata putusan tradisi Pak Mahfud ini ketika memimpin Mahkamah Konstitusi itu akhirnya menjadi diikuti oleh hakim-hakim MK setelah dia. Sampai hari ini dikenallah putusan konstitusional conditioning. Dulu di masanya Pak Jimli tidak ada konstitusional conditioning. Saudara bisa meriset itu. Putusan-putusan MK ketika dipimpin oleh Prof. Jimli dan ketika dipimpin oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud banyak mengeluarkan putusan-putusan yang agak dalam tanda petik di luar dari kelasiman. Nggak tahu yang mana karena mobil semua. Ada lagi dalam perkara Yang mana? perselisihan hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Pertama kali kewenangan MK menguji perkara pilkada yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan tinggi sebagai pendelegasian dari kewenangan Mahkamah Agung waktu itu. Tahun 2008 Pak Mahfud juga mengeluarkan suatu putusan mengadili perkara konkret tapi membuat terobosan. Nah, itulah yang dikenal sampai sekarang. Yang mana itu putusan pemilihan kepala daerah gubernur Jawa Timur waktu itu. Dan waktu itu
kalau tidak salah Kopi menjadi salah satu calon gubernur. Pak Mahfud waktu itu membuat suatu dalam mengadili perkara-perkara pilkada, sengketa pilkada. Jadi waktu itu kan Mahkamah Konstitusi dikritik hanya sebagai mahkamah kalkulator. Saya sendiri waktu itu juga berpikiran kalau Mahkamah Konstitusi hanya menguji atau menilai hitungan-hitungan suara yang dibuat oleh KPU dengan perangkatnya di bawah, maka Mahkamah Konstitusi hanya melakukan hitung ulang saja, hanya memverifikasi saja angka-angka itu, tanpa mencoba menilai apa yang menjadi latar belakang lahirnya angka-angka itu. Nah, Mahkamah Konstitusi ketika itu dipimpin oleh Pak Mahfud membuat terobosan, dikenal istilah TSM. Saya ingat sekali karena saya hadir ketika putusan dibacakan, saya di koridor lantai 2 di atas. Ketika itu dibacakan, saya menyimak secara baik dan seksama putusan itu. Saya langsung menilainya waktu itu sebagai sebuah terobosan. Karena itulah yang kita inginkan. Karena kalau ini tidak diterobos oleh MK, maka MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Anda boleh menelisik kembali putusan tahun 2008 itu, saya anggap sebagai putusan the landmark decision. Landmark decision. Jadi istilah pertama kali dalam putusan sengketa pilkada terstruktur, sistematis, masif. Itu pertama kali diungkapkan dalam putusan pilkada sengketa pilkada Jawa Timur tahun 2000. TSM. Sehingga pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk di dalamnya mendiskualifikasi pasangan calon yang dianggap bermasalah, itu menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya anggap sebagai suatu pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dia menerobos norma-norma hukum yang sangat normatif sekali, atau memberikan tafsir terhadap penerapan norma itu dalam menguji perkara-perkara konkret. Jadi saya kembali tadi, berbeda hanya dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi, baik pertimbangan hukumnya yang berisi sebagai legal reasoning, maupun amar putusannya itu adalah satu kesatuan yang tidak. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi disebut terikat? Karena putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang itu sendiri. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu dilembar negarakan. Oleh karena itu seluruh isinya merupakan dokumen negara yang setara dengan undang-undang itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus selalu melihat bahwa lembaga judicial review itu sebagai lembaga pembaharuan hukum. Orang boleh menganggap bahwa isu hukum yang diusung oleh beberapa orang praktisi hukum ketika membawa judicial review ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi boleh dianggap, wah itu bukan rule breaking, tapi unrule breaking. Itu bukan pembaharuan hukum, tetapi penyesatan hukum. Ada yang menganggap seperti baru-baru ini misalnya, ya, saya mengangkat suatu isu karena ini menjadi polemik di ruang publik. Saya sendiri berapa kali diminta ya oleh media maupun NGO untuk berkomentar di kanal YouTube mengenai hal ini, tapi saya menghindar. Karena saya merasa ini sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusril bersama Hendra dengan menguji anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik, karena beliau berpersepsi bahwa ADART partai politik itu adalah setara dengan undang-undang. Jadi beliau membuat teori baru bahwa ADART partai politik itu adalah kuasi undang-undang. Jadi
Nah, ini menarik lagi bagi kita yang mengajar ilmu perundang-undangan. Saya sendiri yang mengajar ilmu perundang-undangan itu belajar juga. Karena saya tahu beliau ya, saya tahu beliau pengalamannya sebagai seorang praktisi, pengalamannya sebagai seorang akademisi. Saya tidak berani menyalahkan, karena bisa saja pemikiran beliau diterima atau sebaliknya ditolak. Tapi kalau untuk menilai pendapat beliau disandingkan dengan pendapat saya sendiri, ya saya punya pendapat sendiri. Bahkan salah satu ahlinya sendiri juga sudah pernah diskusi dengan saya, ahli yang digunakan oleh Yusril waktu itu. Saya diskusi banyak, dan menurut saya ya kita saling menghargai lah. Kita saling menghargai sebagai sesama manusia. Saya sangat respect terhadap mereka. Lain mengganggu pemikiran orang, menyatakan orang itu bodoh atau menyatakan orang itu pemikirannya sesat. Banyak akademisi yang menyatakan pemikiran Prof. Yusril itu bukan rule breaking, bukan pembaharuan hukum, bukan terobosan hukum, tapi unrule breaking. Justru kesesatan berpikir. Ada yang menyebutnya sebagai kesesatan berpikir, sebagai falasi. Ada yang menyebut seperti itu. Tapi apapun namanya, disinilah dilihat bahwa fungsi-fungsi pembaharuan hukum itu akhirnya berpindah ke tangan Mahkamah Agung. Jadi putusan ini nanti kelak, kalau dia diterima ya, dia akan menjadi salah satu isu pembaharuan hukum. Kenapa saya menyebutnya pembaharuan hukum? Karena banyak implikasinya. Tidak hanya terhadap doktrin atau keilmuan ilmu perundang-undangan itu sendiri, karena pasti berubah. Yang lebih utama justru akan merubah konstruksi atau postulat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Itu pasti berubah. Karena di konteks pasal 7, pasal 8 mengenai apa yang disebut peraturan perundang-undangan itu dengan sendirinya akan berubah. Boleh jadi kalau diterima norma pasal 8 Undang-Undang 12 2011 itu dirubah dengan memasukkan ADART partai politik sebagai salah satu objek uji di Mahkamah Agung, atau dia disebut sebagai objek di bawah peraturan perundang-undangan. Ya, saya sendiri sebenarnya belum pernah belajar ya bahwa ada yang disebut dengan kuasi undang-undang. Kalau kuasi yudisial bolehlah. Ada kuasi yudisial, artinya ada lembaga yang seolah-olah yudisial gitu kan. Karena dia melaksanakan fungsi-fungsi yudisial sama dengan fungsi-fungsi yudisial, tetapi secara real dia bukan lembaga yudisial. Ada itu seperti apa misalnya gitu kan. Majelis TPTGR, Majelis Tim Penuntutan Ganti Rugi dalam perkara administrasi kerugian negara. Misalnya ada temuan dari APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan, apakah itu dari inspektorat, apakah itu dari BPKP, dan sebagainya. Nah, itu temuannya kalau dia adalah audit berkala, bisa diuji. Si teruji bisa mengajukan keberatan. Dan fungsinya dijalankan oleh Majelis TGR atau TPTGR. Yang biasanya diketuai oleh sekda di tiap kabupaten kota. Itu fungsinya itu mengadili, Pak. Fungsi menguji dan mengadili, memeriksa dan mengadili. Tetapi realnya dia bukan lembaga yudisial. Tapi seolah-olah lembaga yudisial itu bisa namanya disebut sebagai kuasi yudisial. Secara real dia bukan lembaga yudisial, tetapi secara fungsional dia menjalankan fungsi-fungsi yudisial. Itu ada banyak, Pak, ada banyak lembaga seperti itu. Nah, seperti misalnya di Bawaslu. Bawaslu mengadili sengketa administrasi pemilihan, melaksanakan fungsi-fungsi pemeriksaan, fungsi-fungsi mengadili, fungsi-fungsi memeriksa ya. Saya tidak berani menyebut fungsi mengadili, karena fungsi mengadili itu ada pada lembaga yudisial. Tapi kalau saya lihat nomenklaturnya memang bukan mengadili, tapi hanya sekedar memeriksa dan memutuskan. Fungsi mengadili itu
dalam filosofinya dijalankan oleh lembaga peradilan, bukan oleh lembaga kuasa. Tetapi fungsi-fungsi itu dilaksanakan. Nah, inilah yang disebut sebagai kuasi. Kenapa? Karena Kuasi itu artinya kecil seolah-olah, lagi tuh. seperti seolah-olah, padahal bukan. Nah, itu. Jadi kayak pseudo ya, pseudo. Dia pseudo yudisial. Pseudo kuasi itu sama artinya, seolah-olah seperti. Baik saudara-saudara sekalian, itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara perlu memperkaya. Saya memberikan tugas kepada saudara untuk memperdalam pengetahuan kita bersama mengenai teori-teori yang menjadi dasar di dalam grand teori yang menjadi dasar di dalam ilmu politik. Ada dua teori yang sering digunakan oleh para pengajar ilmu politik hukum maupun para ahli di bidang politik. Saya memperkenalkan yang pertama adalah teori hukum responsif. Saudara perlu mencari teori hukum responsif. Hukum responsif ini pertama kali diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick. Philip Nonet maupun Philip Selznick. Teori hukum responsif. Naskah asli dari buku ini ketika di 1978. Naskah aslinya dalam bukunya Nonet dan Selznick itu berjudul Law and Society in Transition toward Responsive Law. Toward Responsive Law. Law and Society in Transition toward Responsive Law. Sering diterjemahkan sederhana responsif atau hukum. Hukum responsif. Nah, ini terjemahan bebas. Jadi diterjemahkan secara sederhana dengan hukum responsif. Saudara boleh cari buku itu di Gramedia atau di toko-toko buku yang ada di Jalan Bulu Kunyi kalau saudara-saudara di Makassar. Buku itu banyak. Itu pertama kali diterjemahkan pada tahun 2007. Saudara terjemahannya, Pak. Hukum responsif. Nah, teori hukum responsif ini pertama kali saya sendiri belajar ini ketika mempelajari disertasinya Pak Mahfud. Disertasi Pak Mahfud waktu itu di UGM belajar tentang politik hukum, dan salah satu pisau analisis yang digunakan dalam menyusun disertasinya itu adalah grand teori hukum responsif. Makanya dia memperkenalkan teori hukum responsif yang memiliki, yang saya sebut dalam awal perkuliahan kita itu memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah hukum yang represif, kemudian hukum yang otonom, dan yang ketiga adalah hukum responsif. 3 konfigurasi karakter hukum itu menurut Nonet digunakan sebagai pisau analisis oleh Pak Mahfud untuk menggambarkan bagaimana konfigurasi politik pembentukan hukum di Indonesia. Apakah dia represif, apakah dia otonom, ataukah dia responsif. Teori hukum kedua yang sering kita gunakan adalah teori hukum refleksif. Teori hukum refleksif yang diperkenalkan oleh Günther Tuckner. Saudara juga harus cari itu. Teori hukum refleksif Günther Tuckner. Günther Tuckner ini adalah salah satu ahli hukum dari Jerman ya. Günther, G-U-N-T-H-E-R. Günther Tuckner, T-U-B-N-E-R. Günther Tuckner. Oke, baik. Oleh karena itu, untuk mendalami teori ini saya memberi tugas kepada saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tugasnya adalah membuat suatu makalah
minimal 20 halaman. Tolong didengarkan. Saudara membuat makalah minimal 20 halaman, spasi 1,5, menggunakan huruf Arial dengan font 12. Temanya adalah membandingkan teori hukum responsif dengan teori hukum refleksi. Perbandingan teori hukum responsif dengan teori hukum refleksi. Jadi saudara coba bandingkan itu. Tentu kalau saudara kita membandingkan ya kita harus pahami secara di mana letak persamaan maupun perbedaan. Kemudian di mana letak kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari itu. Jadi dua isu itu, persamaan dan perbedaan, kelemahan dan kekuatan dari itu. Kemudian saudara mengaitkan perbandingan itu dengan kondisi pembentukan hukum di negara kita. Realitasnya ya, realitas pembentukan. Setidaknya saudara bisa meriset di zaman Orde Baru, zaman reformasi sampai hari ini. Kita ambil sampling di situ. Bagaimana sih karakter pembentukan hukum di zaman Orde Baru dengan zaman reformasi, dengan membandingkan dari pendekatan kedua teori hukum tadi. Jadi kita mau saudara membandingkan dulu keduanya, terus kemudian mengaitkannya dengan realitas pembangunan hukum di zaman Orde Baru dan zaman reformasi saat ini. Yang jelas, kalau saya ungkap sedikit ya, kalau Nonet dan Sally Smith itu kan memperkenalkan 3 jenis karakter hukum ya, yang sangat dipengaruhi oleh rezim berkuasa. Karakter hukum yang disebut oleh Nonet itu adalah karakter yang pertama yang tadi saya sebut represif, kemudian karakter hukum yang otonom, dan yang ketiga adalah karakter hukum responsif. Kalau Tupner, dia itu memperkenalkan apa yang disebut dengan modern legal rationality. Modern legal rationality artinya adalah memperkenalkan teori hukum modern. Jadi rasionalitas hukum modern. Dia memperkenalkan teori rasionalitas hukum modern. Bahwa hukum modern itu seperti ini. Memang ini berbeda ya. Ketika Nonet membuat teori ini, itu dia menyusun bukunya pada tahun 1978. Sedangkan Tupner itu lebih muda sedikit dari Nonet. Nah, Tupner itu memperkenalkan juga 3 karakter hukum responsif, represif. Kemudian yang middle atau yang tengah otonom. Kemudian yang paling baik menurut Nonet adalah responsif. Nah, kalau Tupner beda lagi. Yang pertama itu bagi dia adalah kriteria hukum yang pertama itu formal. Jadi yang formal-formal. Kemudian yang kedua menurut dia derajat kedua itu substansi, hukum yang substantif. Dan yang ketiga adalah refleksif. Nah, ini yang paling mudah. Jadi saya bocorkan sedikit, kalau menurut hukum yang refleksif itu adalah bukan untuk menyelesaikan masalah yang ada hari ini. Tetapi hukum itu harus reflektif. Dia harus futuristik. Dia harus predictable. Dia harus predictable ya. Dia harus predictable ke depan. Dia harus mampu menggapai, menerjemahkan peristiwa-peristiwa hukum ke depan. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ke depan. Sehingga bagi Tupner, hukum yang refleksif itu tidak gampang berubah. Nah, kaitkanlah dengan peraturan perundangan Indonesia. Belum 1 tahun sudah direvisi. Belum 1 bulan sudah diuji di mahkamah, dibatalkan. Nah, itulah salah satu realitas. Nah, baik. Mungkin materi saya hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan.
Mohon izin, Pak. Kelas. Sebelum saya tutup diskusi kita hari ini. Kelas Mohon izin, Pak. Halo? Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Iya, Tabe Ismayudin, Pak. Ya, silakan ketua kelas. Terkait masalah tugas Ya, tadi, silakan. Pak. Masalah tugas tadi Ya, itu silakan. dikumpulnya di mana, Pak? Bentuk file atau hard copy untuk tugasnya? Dibuat secara hard copy, diserahkan di administrasi magister hukum di pasca sarjana di Unini. Baik. Baik, Pak. Sana nanti pada saat sesi terakhir saya, nanti dilanjutkan oleh dosen lain. Tabe, mohon maaf. Terakhir, maksudnya untuk sesinya Bapak berapa kali pertemuan, Pak? Karena kemarin sempat saya tanya ke Ibu Nur Hayani, kalau untuk dosen mitra itu katanya 4 kali atau bisa lebih kalau dosen pembimbingnya berhalangan. Ya, tidak ada masalah. Saya anytime untuk berhenti, anytime untuk lanjut. Iya, Pak. Nanti saya konfirmasi dulu. Saya biasa jadi dosen penanggung jawab, biasa juga jadi dosen mitra. Siapa? Tidak ada masalah. Nanti saya konfirmasi Kalau dulu. dosen penanggung jawabnya mau masuk, baik. Silakan. Nanti ketua kelas juga aktif menghubungi dosen penanggung jawab. Siapa? Dilanjutkan. Iya. Baik, ada yang perlu kita mau bertanya, Pak. Mau bertanya terkait materi perkuliahan tadi, Pak. Ya, silakan. Ya, sempat saya dengar tadi masalah untuk pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335 ayat 1 terkait pembaruan hukum. Kan tadi sempat Bapak sampaikan bahwa itu sempat diuji di Mahkamah Konstitusi dan dianggap bahwa pasal ini pasal keranjang sampah. Saya sedikit tidak paham maksudnya untuk pasal ini yang dimaksud sebagai pasal keranjang sampah itu seperti apa, dan proses pembaharuan hukumnya untuk pasal perbuatan tidak menyenangkan ini seperti apa. Begitu, Pak. Terima kasih. Itulah makanya tugas saudara itu sebenarnya jangan hanya dengar saja. Saudara cari putusannya itu, saudara pelajari. Saya cukup memberikan informasi kepada saudara. Jangan semuanya dari saya lah. Baik, Pak. Yang pasti saya memberi informasi kepada saudara, saudara cari putusannya, pelajari. Karena penjelasan saya pada kuliah ini mungkin dianggap tidak cukup untuk menjelaskan substansi yang sebenarnya dari isi putusan itu. Saya hanya membaca juga sekilas saat itu bahwa Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran. Jadi pasal 335 itu, bisa jelaskan sedikit saja. Pasal 335 itu kalau di kalangan praktisi ya, atau di kalangan akademisi sering disebut pasal dalam bahasa sarkatisnya. Bahasa sarkatis itu bahasa kejengkelan ya. Yep. Menyebut sebagai pasal keranjang sampah. Pasal keranjang sampah itu artinya hampir semua perbuatan tidak menyenangkan itu masuk di pasal itu. Anda lewat di hakim masuk tidak menyenangkan. Ribut-ribut tetangga juga mengganggu saudara masuk tidak. Batasan dan penafsiran bersyarat. Yang mana sih yang disebut perbuatan tidak menyenangkan? Apakah semua yang tidak menyenangkan itu dirasa-rasa subjektif tidak menyenangkan harus terkualifikasi sebagai tindak pidana pasal 335? Nah itu maksudnya, sehingga Mahkamah perlu membuat terobosan menafsirkan pasal itu. Terakhir kumpul tugasnya, Pak. Kumpul tugasnya tadi ditanyakan terakhirnya minggu depan atau? Ya, saya kasih waktu 3 minggu lah supaya bapak lebih bebas ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. 3 minggu lah dikumpul. Fokus saja. Jadi minimal 20 halaman, 1,5 areal PON 12. Oke, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan hari ini, nanti anytime pada pertemuan berikut kita bertemu lagi untuk kuliah kita, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.